Maria then calls out for Ada, and Peter is stunned to see a sheep with human arms walking on its. Rekayasa genetika hewan paling awal ditemui pada makam berusia 4.500 tahun di sebelah utara Suriah. Peneliti dari University of Paris Eva Maria Gegel dan kolega menyebutkan bahwa hewan tersebut diyakini sebagai kunga, makhluk seperti kuda misterius dengan ekor seperti keledai yang muncul di segel kerajaan dari awal zaman perunggu Suriah dan Mesopotamia. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa gilanya ilmuwan menciptakan hewan. Sama yang dilakukan sebuah peternakan di Kamboja yang mengembangbiakan babi hasil mutasi genetik. Peternakan ini mengembangbiakan babi rekayasa genetika yang memiliki otot besar. Tapi sayangnya, tubuhnya yang begitu besar dan kekar justru membuatnya tidak bisa berjalan dengan baik karena otot-otot yang menggembung. Para pecinta hewan yang menyaksikannya dibuat jijik dan terkejut oleh kengerian dari praktik semacam ini. Tetapi, perusahaan pemilik peternakan justru tampaknya bangga dengan hasil modifikasi genetikanya. Dalihnya, praktik ini dilakukan peternakan untuk memenuhi permintaan daging babi yang meningkat. Permintaan ini umumnya datang dari Cina yang menjadi pusat pasar daging babi terbesar. Lebih kontroversial lagi, dua ilmuwan Rusia, Dr. Boris Levinskovsky dan Sergei Bryukhanenko, pernah merilis video yang menampilkan kepala anjing yang tetap hidup melalui sistem sirkulasi darah buatan dan dikenal sebagai eksperimen dalam kebangkitan organisme. Para ilmuwan menggunakan autojektor, sebuah peralatan khusus jantung paru, untuk menampilkan kepala anjing yang mengedipkan mata, menjilat mulut dan menggoyangkan telinga sebagai respon terhadap suara. Pada tahun 2005, ilmuwan Amerika mengulangi eksperimen yang sama dengan membilas darah anjing dan menggantinya dengan garam dan oksigen yang diisi gula. Hal yang tidak terfikirkan terjadi. Anjing-anjing itu kembali dari kematian 3 jam kemudian setelah mengalami sengatan listrik dan transfusi darah. Praktik rekayasa genetik di Rusia memang yang paling selalu menuai kontroversi. Ilmuwan ini misalnya, dengan dukungan dari pemerintah Rusia pada tahun 1914, Alia Ivanov, yang merupakan ahli biologi, menggunakan inseminasi artifisial untuk melahirkan hampir 70.000 kuda sehat. Sang ahli biologi yang ambisius ini selanjutnya ingin melanjutkan pembiakan interspesifik. Ia mulai dengan keberhasilan melakukan persilangan ternak unggas dan kemudian muncul ide untuk menyilangkan manusia dengan kera. Ivanov terus mendesak dan ia mencari setidaknya 5 sukarelawan perempuan untuk diinseminasi dengan sperma seekor orang utan. Namun sayangnya rencana membiarkan mutan kera manusia tidak pernah dilanjutkan. Setelah mungkin terinspirasi dengan yang dilakukan Alia Ivanov, para peneliti pada tahun 2018 telah menciptakan kombinasi baru antara 2 spesies atau chimera. Mereka menciptakan embrio hibrida domba manusia yang suatu hari nanti organnya bisa dipakai untuk donasi di masa depan. Munculnya stereotip ilmuwan gila telah diperhitungkan sebelumnya dalam jenis penelitian ini. Namun tim peneliti yakin eksperimen yang menuai pro dan kontra ini suatu hari nanti dapat memberikan solusi unik bagi ribuan orang yang membutuhkan donor organ penyelamat hidup yang kebanyakan meninggal. Rekayasa genetik kemudian berlanjut ke negara Israel. Seorang ilmuwan dari Hebrew University of Jerusalem berhasil membuat temuan ayam tanpa bulu. Ayam ini disebut sebagai ayam hasil kawin silang dari ayam broiler dengan ayam tanpa bulu leher. Avigdor Kahaner, sang ilmuwan, mengklaim ayam temuannya mempunyai beberapa manfaat, seperti daging ayam rendah kalori dan tetap sehat dikonsumsi. Selain itu, ayam ini cepat tumbuh dewasa sehingga bisa sering dipanen. Walau demikian, beberapa orang mengkritik ilmuwan yang menciptakan ayam ini. Tidak adanya bulu menyebabkan kulit ayam mudah dibakar sinar matahari. Selain itu, kulit ayam yang mudah dihinggapi jamur. Namun Avigdor Kahaner tetap percaya, ayam tanpa bulu akan mengurangi biaya produksi peternak daging ayam. Apa di bayangan kalian melihat gambar ini? Seekor gajah yang mungkin merupakan gajah hibrida dengan seekor hewan pengerat. Memang, bumi pernah dihuni hewan pengerat sebangsa tikus yang beratnya mencapai 1 ton. Hewan ini hidup di Amerika Selatan dengan ciri gigi seri tonggos yang berfungsi seperti belalai. Namun hewan ini telah punah jutaan tahun yang lalu. Jadi mungkin hal yang mustahil bagi ilmuwan untuk menyilangkannya. Dan faktanya, gambar aslinya hanyalah seekor gajah. Tapi warna gajah ini yang menjadi perhatian karena tidak biasa. Memang sulit dipercaya,
Tapi gajah merah muda memang ada. Gajah merah muda adalah gajah albino dan sangat langka. Kini para ilmuwan mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan gajah albino tanpa harus menunggu proses alaminya. Hewan yang satu ini adalah hewan yang lahir sebagai hasil perkawinan silang antara bison Amerika dan sapi domestik. Buffalo pertama kali sengaja dikawin silangkan selama abad ke-19 ketika peternak menemukan pasar potensial untuk daging sapi. Meskipun kerbau dan sapi termasuk dalam genus dan spesies yang terpisah, mereka masih memiliki cukup gen yang kompatibel untuk dapat menghasilkan keturunan yang layak. Mereka juga lebih baik beradaptasi dengan suhu ekstrim. Rambut wool yang lebih tebal membuat mereka lebih hangat dalam cuaca dingin, dan kemampuan yang lebih baik untuk berkeringat mendinginkannya dalam cuaca yang panas. Dan untuk membuat hewan lebih unggul atau untuk kebutuhan manusia menjadikan para ilmuwan menjadi semakin gila. Pada tahun 1997, tim ilmuwan dari University Harvard dan MIT melakukan uji rekayasa bioteknologi dengan pembahasan tulang lunak dengan bentuk telinga manusia di tubuh seekor tikus. Awalnya pada pertengahan 80-an, Joseph Vacanti yang adalah seorang ahli bedah anak ingin mengatasi kekurangan organ. Bersama tim mereka kemudian mengembangkan perancah dalam bentuk telinga manusia. Dalam dunia kedokteran memang ada kontroversi besar tentang penggunaan hewan. Ide ini terutama penggunaan tikus memang sebuah eksperimen yang gila. Namun Vacanti yakin bahwa lebih dari 1 miliar orang di planet bumi pasti membutuhkan organ-organ baru. Entah itu dibutuhkan karena kemungkinan seseorang mengalami kecelakaan atau cacat lahir. Kali ini dalam upaya menanggulangi AIDS, para ilmuwan menciptakan kucing neon alias kucing yang bisa menyala. Ini berasal dari DNA kucing domestik yang dimodifikasi dengan gen yang berfungsi melawan virus semacam HIV. Lantas bagaimana mereka bisa menyala? Gen ubur-ubur neon adalah jawaban dari pertanyaan ini. Unsur neon membuat ubur-ubur menyala hijau di bawah sinar ultraviolet, membuat kucing bisa nampak menyala. Pencipta kucing rekayasa genetika itu mengatakan, penelitian akan mempercepat pencarian vaksin dan pengobatan HIV, virus penyebab AIDS yang membuat 30 juta orang terinfeksi, yang juga berlaku pada hewan. Rekayasa atau mengawin silangkan dua jenis hewan yang berbeda memang sudah semakin marak dilakukan ilmuwan. Namun pada kasus Jack Lion yang merupakan hasil perkawinan silang antara jaguar jantan dan singa betina terjadi secara alami. Dua Jack Lion yang cukup terkenal adalah hasil perkawinan silang antara Diablo jaguar jantan dan Lola singa betina yang tinggal di Taman Marga Satwa Ontario, Kanada. Keduanya melahirkan Jack Lion bernama Jahzara dan Tsunami.